Kaisar Sihir Magic Emperor Bab 618 sampai dengan 620 Yao Fen versus Yan Mo. Saya sudah membuang cukup banyak waktu untuk beberapa burung elang tua. Aku lebih suka menikmati musim semi bersama wanita-wanita cantik, hahaha. Sambil menjentikan lengan bajunya. Si rambut merah menunjukkan senyum penuh nafsu yang sama. Sekarang, siapa yang cantik selanjutnya? Hahaha. Para wanita sangat marah, hati mereka berdebar-debar. Target orang sakit ini akan kehilangan nyawa dan kepolosannya. Mata si rambut merah menatap ke seluruh casing halus Chu Qingcheng. Ini pertama kalinya aku, Yan Mo, melihat wanita yang begitu murni. Saya tidak bisa menahan diri dan tidak sabar untuk menikmatinya. Chu Qingcheng hanya memberinya tatapan dingin. Wanita yang istimewa, sungguh, tidak merasa takut, kata Yan Mo. Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku bisa melakukannya ketika aku tahu dia akan menyelamatkanku? Siapa? Siapa itu? Hanya seorang kultivator radian stage lapis kedua yang terjebak dalam mimpi? Menyerahlah, hahaha. Yan Mo tertawa. Chu Qingcheng memiliki senyuman yang sama di bibirnya. Kamu tidak mengenalnya seperti saya. Dia tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Menyaksikan senyum murninya dari hati membuat semua yang hadir terpesona. Bahkan wanita pun tidak bisa lepas dari pesonanya. Hati Xuan Xiaoyu tergerak. Siapa yang dia bicarakan? Yan Mo menjilat bibirnya. Wajah malaikat, kamu sungguh luar biasa. Aku hanya tidak sabar untuk memilikimu. Tidak, aku tidak akan mengubahmu menjadi sekam seperti orang-orang tak berdosa lainnya. Aku akan memilikimu selamanya di sisiku. Beraninya kamu menodai adik perempuan Qingcheng dengan mulutmu. Pak! Yan Mo memukul Xuan Xiaoyu di tempatnya dan ke dinding. Dia jatuh ke lantai, mengeluarkan darah dari mulutnya. Tuan muda! Para wanita menangis. Yan Mo mencibir. Nak, aku membiarkanmu bersenang-senang, dan sekarang kamu mengembangkan sikap untuk memandang wanitaku? Kamu dapat memiliki siapapun di sini, kecuali dia. Kamu hanya tidak memotongnya. Xuan Xiaoyu balas menatap. Yan Mo mengabaikannya dan menoleh ke arah Chu Qingcheng dengan senyuman memuakkan yang sama. Sayang, aku tidak akan memaksamu. Meskipun aku yakin kamu akan segera memohon padaku, hai. Jari Yan Mo memiliki lidah api yang melayang di ujungnya. Dengan warna merah terjalin di dalamnya. Para wanita bergidik ketika tubuh mereka menghangat dan mata mereka melembut. Penatua Yun menutup matanya. Renungkan bagian dalam diri kamu, jangan biarkan api mengendalikan kamu. Itu adalah api iblis yang paling langka, api persatuan Yin Yang. Ia dapat mengendalikan Yin dan Yang, menyelaraskan Dao dan menanamkan hasrat dalam hati seseorang. Dia menggunakan api ini pada tuan muda untuk membuatnya menjadi iblis. Yang lain bergidik dan memejamkan mata, meskipun ekspresi kesakitan dan keringat yang banyak menunjukkan cerita yang berbeda. Yan Mo terkekeh pada Chu Qingcheng. Sayang, lihat itu. Mereka sejauh ini, namun tidak dapat menahan diri. Namun kamu berada tepat di depan nyala api, hati kamu pasti kewalahan. Segera kamu akan berubah dari wanita berbudi luhur menjadi bidadari. Itulah isyarat kami untuk malam yang menyenangkan dalam kebahagiaan sempurna, hahaha. Sayang sekali hal itu tidak akan terjadi. Chu Qingcheng mengejeknya, duduk setenang sebelumnya. Yan Mo mengambil kembali apinya dan berteriak, kamu memiliki tubuh roh. Chu Qingcheng memberinya senyuman dingin. Tubuh roh kosong dikatakan lebih langka dari sekali dalam 100.000 tahun. Ini dapat mengambil semua energi dan menghilangkannya. Itu adalah kualitas terbaik di dunia. Ini dapat membantu orang lain dalam berlatih seni kultivasi ganda yang paling sulit dengan menyesuaikan Yin dan Yang. Pendamping ganda Dao yang seperti dewa. Hati Yan Mo bergetar, lalu terkekeh. Aku mendapatkan emas.
Saya hanya mencari sedikit kesenangan dan menemukan beban induknya. Saya akan berkultivasi ganda dengan kamu sepanjang hidup saya. Kamu akan membantu saya meningkatkan kendali saya atas api persatuan Yin yang ke tingkat yang lebih tinggi dan saya kemudian dapat melawan Wu Qingqiu. Yan Mo melemparkan dirinya ke arahnya. Chu Qingcheng berseru, babi keji, bukankah kamu bilang kamu tidak akan memaksaku? Waktu telah berubah. Aku menginginkan hatimu sebelumnya, tetapi sekarang aku hanya menginginkan tubuhmu. Mulut Yan Mo menyeringai jahat. Orang-orang dari sekte surga mistik tidak berdaya untuk membantu, hanya menonton dengan marah. Chu Qingcheng juga khawatir. Apa yang membuat si bajingan Zuofen begitu lama? Suara mendesing. Tembakan cahaya merah tajam untuk Yan Mo gila menerkam bentuk indah Chu Qingcheng seperti guillotine, melemparkannya ke dinding. Dada Yan Mo sakit, menatap Chu Qingcheng dengan kaget, jiwa yang kuat. Itu melukai diriku sendiri, tapi aku dengan jelas menyegel semua kekuatanmu. Bagaimana kamu masih bisa mengumpulkan begitu banyak kekuatan? Maaf, itu aku. Kamu harus memberikan penghargaan kepada siapa yang berhak. Sebuah suara pelan datang dari belakang Yan Mo. Yan Mo melompat menghadap Zuofen yang berjarak 100 meter. Dia tersenyum penuh penghinaan dan kebencian yang tak ada habisnya. Zuofen. Pelayan Zuo. Saudara Zuo. Butuh waktu cukup lama. Semuanya sangat gembira. Murid-murid Sui Wohua dan Sekte Surga Mistik juga merasa senang. Secercah harapan menyinari mereka. Tuan penyelamat kita ada di sini. Hanya tetua dan Xuan Xiaoyu yang memandang dengan ragu. Siapa dia seharusnya? Mengapa mereka menganggapnya sebagai penyelamat mereka? Kemudian mereka melihat mata Chu Qingcheng dipenuhi cinta. Xuan Xiaoyu menggertakkan giginya. Jadi itu dia. Jentikan jarinya memanggil kembali cahaya merah dari Chu Qingcheng dan Blood Baby kembali ke rumahnya. Hahaha, membiarkan Blood Baby di Qingcheng dan menggunakannya sebagai umpan membuahkan hasil. Oh, apakah adegan mesra kita membuatmu jengkel? Zuofen mengejek Yan Mo. Yan Mo menyipitkan mata. Kamu melakukannya hanya untuk membuatku kesal dan memaksaku untuk memisahkanmu sehingga kamu dapat menggunakan makhluk iblismu di dalam dirinya untuk menemukanku dan menyelamatkan mereka. Karena setiap orang yang saya bawa memiliki kultivasi yang tersegel. Hahaha, kita mendapat pemenang. Kami sudah tahu sejak lama bahwa kamu suka main-main. Jadi kami memasang jebakan untuk kamu dalam bentuk sandiwara. Saya pikir kamu tidak terlalu suka membunuh, tetapi bermain-main dengan orang lain, terutama dengan kekasihku, dan kemudian membunuh mereka. Saya paham, para pemikir hebat berpikiran sama. Tidak heran kamu adalah seorang penggarap iblis. Yan Mo tersenyum. Bagaimana kamu tahu aku akan mengambil umpannya? Zuofen memutar matanya. Apakah kamu bodoh atau buta? Sekilas ke Qingcheng dan semuanya akan menjadi jelas. Kulit cantik dan cantik itu, siapa yang bisa menolaknya? Setiap manusia di bumi hijau milik dewa ini akan terkejut melihatnya. Ini berlaku ganda bagi iblis yang lucu sepertimu. Chu Qingcheng tersipu dan memutar matanya, namun hatinya hangat dan tidak jelas. Yan Mo menggertakkan giginya. Hahaha, bagus sekali, kamu termasuk sedikit yang bisa menangkapku. Aku mengakuinya. Meskipun ada satu hal lagi yang aku tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa lolos dari arai? Menetapkan susunan kelas 7 tidak ada artinya dan menggunakan batu suci di atasnya adalah hal yang sama. Zuofen menunjukkan sebuah batu yang secara praktis mengeluarkan energi spiritual. Mengotak-atiknya dan melemparkannya kemana-mana. Saya bahkan dapat mengatur susunan kelas 10. Mengenai batu suci, anggap saja kamu bukan satu-satunya kantong uang. Apa susahnya menggunakannya pada arai? Muncul. Itu adalah suara bola mata yang jatuh ke tanah. Penonton menyaksikan batu suci di tangan Zuofen dengan takjub, terutama kelompok Demon Scheming Sect.
Mereka semua tahu Suofen punya banyak uang, tapi ini konyol bahkan untuknya. Sekarang di sini dia memamerkan barang-barang itu dalam perjalanan mereka ke Double Dragon Gathering untuk memperjuangkannya. Bicara tentang ironi yang kejam, Yanmo menunjukkan senyum menyeramkan. Hahaha, luar biasa. Sebenarnya ada seorang penggarap iblis dari 3 sekte terbawah dengan kepala yang baik di pundaknya. Gagal di setiap kesempatan, permainanku berantakan, dan bahkan ahli dalam susunan. Kamu akan menjadi langka bahkan di 3 sekte teratas, sekali lagi. Yanmo mengejek. Kamu bisa memiliki semua otak di dunia, kecerdasan paling tajam, cara paling cerdas. Namun tidak ada yang akan membantumu tanpa kekuatan untuk mendukung semuanya. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan dengan kultivasimu yang lemah adalah melarikan diri, namun kamu datang untukku? Makhluk iblismu mungkin agak istimewa, bahkan melawan ahli tahap ethereal, tapi bagiku itu bukan apa-apa. Kamu datang ke sini untuk mati, bodoh. Hati geng sekte surga mistik berdebar-debar karena mengkhawatirkan Suofen. Dia memegang harapan terakhir dan satu-satunya untuk keluar dari sini hidup-hidup. Sekarang tidak ada seorang pun yang bisa mengungkapkan penderitaan mereka. Ketiga tetua itu menilai pria baru itu sambil menghela nafas. Kultivator Radiant Stage lapisan kedua tidak akan punya peluang. Dia datang untuk dibunuh. Lucu betapa satu-satunya yang mengerikan adalah sisi Demon Scheming Sect, bahkan menunjukkan senyuman dingin. Tak seorang pun benar-benar bisa melihat sepenuhnya kekuatan besar Steward Zuo yang muncul. Bahkan membunuh anak buah Grand Elder, dia masih menahan diri. Oh, ada satu orang lain yang sangat percaya pada pria itu. Chu Qingcheng, meskipun tidak mengetahui apapun tentangnya dalam beberapa tahun terakhir. Hahaha, oh, benar. Kamu tidak pernah melihat kekuatanku yang sebenarnya jadi kamu pikir kamu bisa mengalahkanku, bodoh. Yanmo terkekeh, manjakan matamu dengan kekuatan nyata. Energi Yanmo meledak seperti banjir. Aura mengerikan itu membuat semua orang merinding, bahkan para tetua. Pakar tahap ethereal lapis kelima. Para iblis dan tetua memucat. Yang pertama kewalahan. Seseorang yang begitu muda bisa menjadi sangat kuat. Yang terakhir merasa tertekan, mendapati bahwa dia bukanlah seorang kultivator biasa yang berasal dari 3 sekte unggul. Penatua Yun dengan kultivasi yang sama akan bertaruh apapun yang dia tidak akan tahan 10 pukulan. Di punggung Yanmo, 2 api muncul, merah dan biru. Berubah menjadi ular piton yang menggigit ekor satu sama lain saat mereka berputar dan mengeluarkan getaran aneh. Mata Suofen bersinar biru, oh, api iblis, api persatuan Yin Yang. Jadi, itulah penopang kamu terhadap semua kesombongan. Kamu bisa menahan efeknya. Secara bertahap, Yanmo mengerutkan kening karena khawatir. Naluri memberitahunya bahwa ketenangan tidak wajar dari kultivator tahap radiant lapisan kedua ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih buruk. Itu juga membuatnya bingung. Bagaimana dia bisa merasakan hal seperti itu dari seekor semut? Seperti bagaimana seekor singa bertemu dengan seekor ular. Meskipun perbedaannya sangat jelas. Yang pertama tetap waspada karena bisa ular yang terakhir dapat menyebabkan malapetaka. Kebingungan yang dia alami membuat hati Yanmo bergetar. Saya menolak untuk percaya bahwa seorang kultivator Radiant Stage dapat mengancam saya. Itu tidak masuk akal. Yanmo menarik napas dalam-dalam untuk menguatkan dirinya dan meraung. Sialan, sudah terlambat untuk menyesal sekarang karena kamu telah melihat kekuatan seperti itu, hahaha. Menunjukkan seluruh kartu kamu sebelum pertarungan adalah hal paling bodoh di dunia. Astaga. Kamu naif. Sebagai seorang kultivator iblis senior, saya layak untuk mengajar anak-anak muda dan mengarahkan mereka ke jalan iblis yang benar. Suofen mengejek. Yanmo sangat marah. Kamu berani mengguruiku ketika kamu masih junior. Yanmo melancarkan serangan api buas seperti hujan meteor, langsung ke arahnya. Penatua Yun menghela nafas. Serangan ini mengandung jiwanya. Tidak ada kultivator Radiant Stage yang bisa menahannya.
Anak itu sudah ditakdirkan. Para wanita panik, bahkan ketika pihak Vien yang sedang bersantai untuk menikmati pertunjukan. Bam! Api berhamburan kemana-mana. Memperlihatkan senyuman ringan dan senyum jahat Zuofen. Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Mo berada di ambang kehancuran. Penatua yang tersentak tak percaya sementara para wanita itu membeku karena terkejut. Sejak kapan seorang kultivator panggung radian bisa menerima serangan ahli panggung ethereal dan tetap hidup? Siapa sih orang ini? Bahkan Dan Er ternganga melihat absurditas semua itu. Hahaha, meremehkan musuh sebelum berperang adalah kesalahan terburuk yang bisa dilakukan oleh seorang penggarap iblis. Apakah aku menyebutkan bahwa kamu naif? Memastikan untuk menunjukkannya dengan senyum lebar, Zuofen mengejek Yan Mo. Alis Yan Mo bergetar, giginya terkatup, itu hanya serangan biasa. Suara mendesing. Zuofen melintas di wajah Yan Mo saat mata kanannya bersinar keemasan sekali. Bagaimana? Kapan? Jantung Yan Mo berdebar kencang. Tidak menyadari sedikit pun bagaimana Zuofen melakukannya. Zuofen memastikan untuk menghentikan pemikiran untuk menjelaskan saat pukulannya jatuh dengan keras dan cepat. Bam! Yan Mo secara refleks mengangkat tangannya dan merasakan sakit yang tiada duanya yang membakar jauh ke dalam tulangnya. Bahkan saat itu masih sampai ke dahinya. Tak punya banyak pilihan. Dia mengangkat tangannya yang lain. Banyak hal baik yang telah dilakukan. Namun tetap tidak mampu menghentikan kekuatan yang tak henti-hentinya ini. Tubuh orang ini sungguh aneh. Karena tidak ada waktu untuk menggunakan kekuatan jiwanya. Tubuhnya dilengkapi dengan baju besi spiritual. Jentikan lengan kilin Zuofen saja membuat Yan Mo terpental di udara dan menghantam dinding gua. Gua tersebut sekarang memiliki lubang pernafasan tambahan saat dindingnya runtuh. Sedalam 100 meter. Di mana sinar matahari yang cerah menghiasi lubang neraka yang menakutkan ini. Bukan berarti yang lain punya pikiran untuk mencatat implikasinya. Bahkan sampai bergerak-gerak. Sebuah serangan tunggal membuat ahli panggung ethereal melayang di udara. Siapa orang aneh ini? Bahkan 3 sekte teratas pun tidak memiliki orang seperti ini. Para tetua bingung. Ini adalah murid yang dibawa oleh sekte perencana iblis ke pertemuan naga ganda? Ini terlalu berlebihan. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Meremehkan musuh. Namun tetap membuat alasan untuk diri sendiri. Jika itu tidak naif, saya tidak tahu apa itu. Menjentikan ke kanannya, Zuofen tersenyum. Vien Yang. Seperti yang kita duga. Orang ini manja, selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Hanya apel busuk biasa, meskipun berbakat. Sebagai iblis sejati di sini. Kamu harus memberitahu iblis itu apa arti kemunduran, hai. Vien Yang mencibir. Hai. Para murid sekte iblis perencana ikut tertawa. Namun ledakan itu menghentikan kegembiraan mereka. Saat puing-puing berubah menjadi abu dan memperlihatkan Yan Mo yang ditutupi baju besi menyala sambil menatap ke arah Zuofen. Dia kehilangan sikap mengejeknya, digantikan oleh kebencian. Zuofen tersenyum. Dia akhirnya menunjukkan apa yang dia miliki. Ini pasti menyenangkan. Suara mendesing. Yan Mo melompat tepat ke arah Zuofen tanpa basa-basi. Mengepalkan tinju berapi-api tepat ke wajahnya. Kekuatan luar biasa di baliknya dan sensasi terbakar membuat Zuofen memahami betapa mematikannya Yin Yang Union Flame. Jadi dia memblokirnya dengan lengan kilinnya. Saat pukulan api dihentikan, Zuofen terhuyung sejauh 10 kaki. Tinju Yan Mo yang berapi-api mengambil lapisan api lain. Kali ini berwarna biru. Kedua api itu digabungkan dan kekuatannya berlipat ganda. Karena lengah, sekarang saatnya Zuofen meluncur di udara dan menghantam dinding belakang gua, menciptakan lubang sedalam 100 meter lagi. Sinar tambahan membawa lebih banyak cahaya ke dalam gua yang sekarang agak terang. Yan Mo memperhatikan puing-puing yang terbakar dengan mata dingin.
Apa yang kamu katakan, naif? Mata semua orang bergerak-gerak. Yanmo seperti orang asing, penuh perhitungan dan galak, tanpa celah apapun. Ini adalah jenius pertama Helion Flame, Yanmo. Penatua Yun menghela nafas dengan kecewa. Dia hampir tidak menggunakan sepertiga dari kekuatannya ketika dia bermain-main. Tapi sekarang dia tidak akan menahan apapun dalam menampilkan budidaya tahap ethereal lapisan kelima. Tidak mungkin pria itu bisa melawannya, tidak peduli betapa anehnya dia. Kita sudah selesai. Para wanita menangis, mencerminkan keputusasaan Penatua Yun. Harapan mereka untuk menjaga diri mereka tetap utuh hancur karena runtuhnya runtuhan. Dan menyaksikan api yang membesar. Dari dua iblis itu, Zuo Fen sedikit lebih baik. Saya harap dia menang. Sisanya berharap hal yang sama, meski ada perbedaan besar. Mereka menghela nafas atas perubahan Yanmo yang tidak wajar. Keyakinan mereka pada Zuo Fen mencapai titik terendah. Hanya pihak sekte iblis perencana yang tetap memasang wajah datar. Mereka adalah bukti hidup dari kekuatan dan kebiadaban Zuo Fen. Gemuruh. Zuo Fen merangkak keluar dari puing-puing yang terbakar. Menjabat tangannya yang mati rasa sambil tersenyum. Api persatuan yin-yang, menggabungkan yin dan yang menghasilkan kekuatan ledakan. Lengan kilinku hampir tidak bisa menahannya. Muda dan kekanak-kanakan. Tapi dia memiliki mentalitas tertentu. Dia beralih ke pertarungan sampai mati dan langsung mengamuk. Dia berasal dari 3 sekte atas karena suatu alasan. Sepertinya aku sendiri akan menjadi serius. Saya tidak akan menyerah jika dikalahkan oleh hal yang sama yang saya khotbahkan. Rasa malu akan membunuhku. Dan dia juga jauh lebih kuat dari para tetua sampah itu. Zuo Fen menyipitkan mata dan aura menakutkan mengelilinginya. Hati Yanmo menegang, siap untuk apapun. Meskipun ada kesenjangan dalam kultivasi. Perasaan yang dia dapatkan darinya tidak seperti pertarungan lainnya yang dia alami. Itu berbahaya. Sekarang aku menganggapmu setara denganku, sama seperti Wu Qingqiu. Yanmo berbicara. Suara mendesing. Zuo Fen melintas di depannya dan menggunakan lengan kilinnya untuk mencakar dadanya. Gaya hantu, jurus kedua, cakar naga hantu. Mengaum. Raungan drakonik membelah telinga dan api pada armor itu berkedip-kedip bahkan sebelum serangan datang. Yanmo terkejut. Bahkan harta iblis kelas 8 tidak dapat mengambil kekuatan mentahnya? Harta apa yang dia miliki? Dia memilih untuk tetap mempercayai intuisinya. Tidak peduli keraguan apapun yang dia miliki. Menaruh seluruh kepercayaannya pada armor itu jika anak itu merusaknya berarti kematian. Yanmo melompat mundur sambil melemparkan api merah dan biru. Mereka digabungkan dengan ledakan dan bentrok dengan cakar. Ledakan! Zuo Fen tertelan oleh api yang menjulang tinggi. Yanmo menyeringai. Meskipun tidak bisa tertawa saat cakar itu menembus api dan datang tepat ke arahnya. Dia langsung bereaksi dengan mengeluarkan 2 tombak. Dentang! Suara melengking itu mengejutkan telinganya saat dia nyaris tidak bisa menahan diri dari cakar terbakar yang menakutkan itu. Hal berikutnya yang dia tahu. Dia melihat nyala api yang menjulang tinggi menghilang dan memperlihatkan Zuo Fen yang menyeringai. Satu-satunya reaksi logis Yanmo, aneh. Dia kemudian melompat 100 meter ke belakang. Untuk membuat jarak di antara mereka. Seni bela diri tingkat tinggi, Twin Dragon Devour. Merah dan biru memancar dari tombak saat mereka digabungkan menjadi 2 naga buatan Yin Yang Yun Flame yang menyerang Zuo Fen. Seni bela diri dengan peringkat yang sama akan menunjukkan efek yang berbeda tergantung pada budidaya. Dan dengan tingkat tahap ethereal Yanmo. Serangan itu didukung oleh kekuatan jiwanya. Namun, tidak ada alasan bagi Zuo Fen dengan jiwa naga surganya untuk merasa takut. Melahap naga. Seolah-olah Zuo Fen mendengus. Tubuhnya melepaskan energi hitam dan berubah menjadi naga. Gerakan pertama Right Style,
Soaring Demonic Dragon. Mengaum. Tubuh Zuofen bertabrakan dengan dua naga yin yang, menghasilkan ledakan yang spektakuler. Zuofen memanfaatkan keunggulannya. Menyerang Yanmo. Yanmo gemetar, sulit mempercayai Zuofen begitu tangguh sehingga tidak ada serangan yang dapat melukainya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membuat tanda saat Zuofen mendorongnya mundur. Hanya menggunakan tombaknya untuk memblokir pukulan keras. Seluruh gua bersinar hitam dan merah saat kedua sumber bergeser ke seluruh gua. Yanmo mengandalkan api persatuan yin yang miliknya sementara Zuofen menggunakan kekuatan mentah saat keduanya bergulat untuk mendapatkan supremasi menggunakan seni atau bahkan pukulan biasa. Saat tontonan berlangsung, pikiran penonton terpesona. Bagaimana anak itu bisa sejajar dengan Yanmo? Sebenarnya, dia diuntungkan akan mengalahkan Yanmo. Penatua Yun gemetar. Matanya melebar seperti piring makan karena melihat sesuatu yang tidak dapat dipahami meskipun telah hidup begitu lama sementara harapan para wanita itu kembali menyala. Sedangkan untuk geng Demon Scheming Sect, mereka memperlakukannya sebagai hal yang wajar. Bahkan mengejek ketidaktahuan yang lain. Hentikan Oh Hingmu. Ini bukan apa-apa. Katakan apa? Penatua Yun menoleh ke arah mereka. Vian yang tertawa bangga. Pemimpin murid Zuofen selalu rendah hati dan pendiam. Ini bukan apa-apa. Anda harus memuji Yanmo karena bertahan begitu lama. Sepertinya dia bukan sekadar tikus selokan. Penatua Yun bingung dan mendengus. Jangan terbawa suasana. Anak itu mungkin agak hebat, tapi dia baru saja berada di tahap radian. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa memblokir serangan jiwa. Tapi dia tidak bisa melanjutkan ini, hahaha. Para wanita semakin bingung. Elder Yun, Zuofen berjuang untuk kita. Jika dia kalah, kita mati. Sui Ruohua menunjukkan seperti murid yang baik. Penatua Yun memerah. Dia selalu meremehkan sekte perencana iblis. Bertengkar di setiap kesempatan yang didapatnya. Sayang sekali mulutnya menjadi lebih baik darinya kali ini ketika kedua belah pihak berada dalam kesulitan. Dan memilih kesalahan pada sekte penipu iblis sekarang sama dengan memilih kesalahan pada dirinya sendiri ketika dia harus menyemangati anak itu. Retakan. Sementara itu, suara-suara yang menggelegar berhenti dan sisanya menangis di tempat kejadian.